Indonesia sering digambarkan sebagai negeri yang telah sepenuhnya dipetakan. Setiap pulau diberi nama, setiap garis pantai terukur, dan setiap gunung tercatat dalam data nasional. Namun, jika kita bergeser dari peta digital ke kenyataan di lapangan, gambaran itu perlahan runtuh. Karena di balik garis-garis kontur yang rapi, masih terdapat pegunungan luas yang belum pernah benar-benar dijelajahi secara menyeluruh. Wilayah yang tidak hanya sulit diakses, tetapi juga menantang batas fisik dan psikologis manusia, terutama di jantung Kalimantan, pegunungan tengah Papua, serta rangkaian gunung terpencil di Sulawesi dan Sumatera. Tempat-tempat ini sering disebut sebagai frontier terakhir alam liar di Asia Tenggara. Bukan karena tidak ada manusia sama sekali, tetapi karena kehadiran manusia modern di sana selalu bersifat sementara dan terbatas. Ekspedisi ilmiah, pemetaan kehutanan, dan penelitian biodiversitas kerap berakhir lebih cepat dari rencana awal, bukan karena satu ancaman tunggal, melainkan akumulasi risiko yang sulit diprediksi. Cuaca yang berubah drastis, jalur yang menghilang, penyakit tropis, serta kelelahan ekstrem akibat medan yang tidak ramah bagi tubuh manusia. Dalam kondisi seperti ini, muncul satu fenomena menarik yang telah berlangsung selama ratusan tahun, yaitu hadirnya cerita dan legenda lokal yang melekat kuat pada wilayah tertentu di pegunungan tersebut. Kisah-kisah yang sering disebut sebagai legenda makhluk penjaga, atau dalam istilah populer, kriptid. Namun bagi masyarakat adat, cerita ini bukan sekadar dongeng menakutkan, melainkan bagian dari sistem pengetahuan untuk menandai batas-batas alam yang tidak boleh dilanggar sembarangan. Salah satu contoh yang sering dibicarakan dalam kajian antropologi adalah kisah orang pendek di Sumatera yang digambarkan sebagai makhluk kecil berpostur tegap yang mendiami hutan pegunungan. Menariknya, deskripsi orang pendek tidak pernah bersifat sensasional. Tidak ada cerita tentang serangan brutal atau kekuatan supranatural, melainkan sosok yang menghindari manusia dan muncul di wilayah yang sulit dijangkau. Para peneliti budaya mencatat bahwa wilayah yang dikaitkan dengan legenda ini seringkali bertepatan dengan zona hutan primer yang rapuh. Daerah dengan keanekaragaman hayati tinggi dan risiko ekologis besar jika dieksploitasi. Hal serupa juga ditemukan dalam cerita Ibu Gogo di Flores, yang dalam beberapa penelitian dibandingkan secara historis dengan Homo floresiensis, spesies manusia purba bertubuh kecil yang benar-benar pernah hidup di wilayah tersebut ribuan tahun lalu. Meskipun tidak ada bukti bahwa Ibu Gogo masih ada hingga kini. Kisah ini menunjukkan bagaimana memori kolektif masyarakat dapat menyimpan jejak peristiwa biologis dan ekologis dalam bentuk cerita lisan. Ketika kita menelaah pola dari berbagai legenda pegunungan di Indonesia, muncul kesamaan yang konsisten. Makhluk atau penjaga ini selalu dikaitkan dengan wilayah tertentu, bukan pengembara, bukan ancaman yang mengejar manusia, tetapi simbol teritorial, penjaga batas, dan penanda ruang yang harus dihormati. Dari sudut pandang ilmiah, pendekatan ini masuk akal, karena sebelum adanya peta dan GPS, manusia membutuhkan cara efektif untuk menandai wilayah berbahaya, dan cerita simbolik terbukti jauh lebih bertahan dibanding larangan verbal biasa. Namun, di era modern, legenda ini sering disalahartikan sebagai klaim keberadaan makhluk misterius tanpa dasar. Padahal, jika ditelaah lebih dalam, banyak dari kisah tersebut justru berfungsi sebagai mekanisme perlindungan ekosistem. Sains modern sendiri tidak menutup kemungkinan bahwa wilayah pegunungan terpencil masih menyimpan spesies yang belum terdokumentasi. Sejarah membuktikan bahwa hewan seperti okapi di Afrika atau coelacanth di Samudra Hindia pernah dianggap sebagai mitos sebelum akhirnya ditemukan secara ilmiah. Indonesia hingga kini masih mencatat penemuan spesies baru hampir setiap tahun, terutama di wilayah pegunungan yang sulit diakses, termasuk mamalia, kecil amfibi, dan serangga endemik. Namun, penting untuk ditegaskan bahwa penemuan ini bukan pembenaran legenda secara harfiah, melainkan bukti keterbatasan pengetahuan manusia
terhadap wilayah yang jarang dijamah. Dalam banyak kasus, laporan penampakan yang dianggap kriptid dapat dijelaskan melalui bias persepsi, kondisi pencahayaan rendah, kelelahan ekstrem, atau perjumpaan singkat dengan satwa yang jarang terlihat manusia. Para peneliti lapangan sering menekankan bahwa tubuh manusia di lingkungan ekstrem akan memproses informasi secara berbeda. Otak meningkatkan kewaspadaan, memperkuat rasa ancaman, dan menciptakan interpretasi cepat untuk bertahan hidup. Hal ini menjelaskan mengapa pengalaman di pegunungan terpencil sering terasa lebih intens dan membekas, terlepas dari apakah ada ancaman nyata atau tidak. Jika kita melihat legenda sebagai pesan, bukan objek literal, maka maknanya menjadi jauh lebih relevan bagi dunia modern. Cerita tentang penjaga gunung dan hutan dapat dipahami sebagai peringatan tentang batas ekologis, tentang wilayah yang tidak bisa diperlakukan seperti ruang eksploitasi biasa. Dalam konteks krisis iklim dan kerusakan hutan, pesan ini terasa semakin aktual. Eksplorasi modern menghadapi dilema etis yang serius antara keinginan untuk menemukan, memetakan, dan memanfaatkan dengan kebutuhan untuk menjaga ekosistem yang sangat rapuh. Banyak ilmuwan kini sepakat bahwa tidak semua wilayah perlu dibuka sepenuhnya. Beberapa kawasan justru harus dibiarkan tetap misterius demi menjaga keseimbangan ekologisnya. Masa depan penelitian di pegunungan Indonesia masih menyimpan potensi besar, baik dalam penemuan spesies baru maupun pemahaman proses geologi dan iklim mikro yang memengaruhi seluruh kawasan sekitarnya. Namun, setiap langkah ke wilayah ini menuntut pendekatan yang lebih rendah hati, menghormati pengetahuan lokal, dan memahami bahwa misteri bukan selalu sesuatu yang harus ditaklukkan. Terkadang misteri adalah tanda bahwa alam sedang menetapkan batasnya sendiri. Dan mungkin, pelajaran terpenting dari pegunungan yang belum terjamah ini bukan tentang apa yang tersembunyi di dalamnya, melainkan tentang sejauh mana manusia bersedia mendengarkan peringatan yang telah disampaikan alam selama berabad-abad. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa.